atas kasih karuniamu. Pertolonganku datang darimu, hanya Kaulah sumber kekuatanku. Terkagum cara Kau menjagaku, penolong sejati. Tak terpikir dapat ku lewati semua yang sudah ku lalui. Terbuka cara Kau menolongku, penolong terbukti. Tempat pertama ku mencari pertolongan dalam susahku. Pengharapanku satu-satunya, Kaulah penjamin hidupku. Kau selalu ada di pihakku, tunjukkan keselamatanku. Engkau tak pernah dan takkan pernah meninggalkanku sendiri, Tuhan. Tak terpikir dapat ku lewati semua yang sudah ku lalui. Terbuka cara Kau menolongku, penolong terbukti. Tempat pertama ku mencari pertolongan dalam susahku. Pengharapanku satu-satunya, Kaulah penjamin hidupku. Kau selalu ada di pihakku, tunjukkan keselamatanku. Lahir dari bola api dan air mata yang dihindari, bukan ranah kutuk hakimi. Mungkin caramu bertahan hidup sejak dini. Bukit terang bercahaya dalam gelap, dan gelap tak dapat menguasainya. Demikianlah sabdanya. Di balik mendung hatimu, kulihat sesuatu di situ. Masih ada cahaya. Di balik mendung hatimu, kulihat
Shalom, selamat datang di Goal Sisi. Goal Sisi adalah komunitas yang memiliki visi terus-menerus mempersiapkan generasi terang yang siap dimanapun Tuhan tempatkan. Karena itu, fokus Goal Sisi adalah pemuridan, menanamkan nilai-nilai hidup yang sesuai firman Tuhan, agar jemaat siap menjadi terang Tuhan, baik di keluarga, di kampus, di marketplace, dan di masyarakat. Melalui Goal Kids, Ground, Playground, Fusion Ground, Fun Spot, Mesbah Keluarga, Pendalaman Alkitab, Fellowship, dan WBI. Semuanya dirancang untuk membentuk karakter dan kompetensi rohani generasi terang. Setiap bakat, talenta, dan waktu adalah berkat sekaligus tanggung jawab yang Tuhan berikan. Mari gunakan semuanya untuk memuliakan Tuhan dan menjadi berkat di mana kita diutus. Mari bergabung di Goal Sisi. Bersama-sama kita menjadi generasi terang dan menjadi saksi dan memenangkan jiwa bagi Tuhan. Tuhan shalom. Sekali lagi shalom. Haleluya. Senang sekali bisa berjumpa dengan Bapak Ibu, saudara sekalian malam hari ini. Kita akan menyembah Tuhan, kita akan menikmati hadirat Tuhan di tempat ini. Dan saya yakin dan percaya kita semua bersyukur karena Tuhan menyertai kita sampai di awal bulan ini, amin. Dan saya percaya juga, kita percaya bahwa Tuhan akan terus menyertai kita sepanjang hidup kita. Kita akan mulai ibadah ini, namun sebelum itu kita akan melakukan pengakuan iman rasuli. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara sekalian, saya persilakan untuk berdiri. Mari kita sama-sama melakukan pengakuan iman rasuli dalam hitungan 3, 2, 1. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Tundukkan kepala, kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus, Bapa yang baik. Kami sangat mengucap syukur Tuhan untuk anugerah-Mu yang tak habis-habisnya kami alami dalam hidup ini. Tiba saatnya Tuhan kami mau menyembah-Mu, kami buka hati kami buka mulut kami untuk memuji Engkau. Nyatakan kehadiran-Mu Tuhan di tengah-tengah ibadah ini. Puaskan setiap jiwa yang merindukan Engkau. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami buka ibadah ini. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali jemaat Tuhan. Kami datang menyembah-Mu malam hari ini Tuhan, dengan segenap hati kami. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Bapakku datang menyembah-Mu Tuhan, di sini ku percayakan ada bagiku. Dengan imanmu angkat suara katakan, tak usah ku takut.
Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku, Bapakku datang menyembahmu Tuhan. Kami percaya Engkau hadir dalam hidup kami. Ku percaya Kau ada bagiku. Mari angkat tanganmu, nyatakan iman di hadapan Tuhan. Tak usah ku takut, tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Haleluya. Terimalah setiap pujian kami Tuhan. Sungguh Engkau Tuhan yang hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku, Engkau ajaib Tuhan, perbuatanmu ajaib bagi kami. Mari sama-sama katakan, tak usah ku takut, tak usah ku takut, sebab Kau bangkitkan imanmu, katakan. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Haleluya. Kami tinggikan Engkau di tempat ini Tuhan. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Katakan di hidupku, di hidupku. Saya rindu cuma Tuhan saja, dengan segenap hatimu katakan. Ku nyanyi. Amin. Tinggikan Tuhan kita. Amin. Haleluya. Ajaib dan perkasa perbuatanmu. Katakan haleluya. Ku nyanyi haleluya.
perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ini setiap pujian dari hati kami Tuhan, sebab telah kami saksikan perbuatan-Mu yang ajaib. Engkau dahsyat dalam segala perbuatan-Mu. Kami sembah Tuhan lebih dari segalanya. Haleluya. Haleluya, biar segala yang bernafas tinggikan Engkau Tuhan. Bagimu segala pujian, bagimu segala hormat. Haleluya, haleluya. Yesus, Yesus, lebih lagi Tuhan, lebih lagi Tuhan. Biar kuasa-Mu menguasai setiap kami. Kemuliaan bagimu di tempat yang maha tinggi. Kami tinggikan Tuhan, kami sembahkan. Perkasa selamanya, Allah yang mulia. Haleluya, kami agungkan Engkau Tuhan. Haleluya, berbahagialah orang yang berharap padamu. Haleluya, amin, 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 amin. Pujian kami Tuhan. Haleluya. Haleluya, glory, 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 glory. Haleluya, hosana bagimu di tempat yang maha tinggi. Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, kami sembah Engkau Tuhan. Haleluya. Amin. Sempurna kuasa-Mu Tuhan, Tinggikan selamanya. tak pernah ku takut. Yesus, Tak pernah ku bimbang. mulia nama-Mu. Kau menyertai langkah hidupku. Pujian kami bagimu, Hormat bagi rajaku. Mari bilang terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih menjaga kami sampai detik ini Tuhan.
Terlebih lagi kami mau menyatakan kebesaran-Mu Tuhan. Sungguh besar melebihi apapun, melebihi yang kami pikirkan. Engkau besar Tuhan. Amin. Yesus. Sembah Tuhan. Terima kasih Yesus. Amin. Yesus, kami sembah Tuhan. How great is our God? Sing with me, how great is our God, and all will see how great is our God. Katakan besar Allahku, mari nyanyikan besar Allahku. Besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib Tuhan. Sambil bangkit berdiri, mari sama-sama kita nyatakan kebesaran Tuhan. Besar Allahku, nyanyikan besar. Engkau besar Tuhan, selamanya besar dan ajaib Tuhanku. Mari angkat tanganmu sembah Tuhan.
tepuk tangan paling dahsyat buat Tuhan kita. Sungguh kami nyatakan kebesaran-Mu di tempat ini Tuhan. Di tempat ini tiada nama lain yang kami tinggikan dan muliakan selain satu nama. Yesus Kristus Tuhan. Yang percaya mari sama-sama kita katakan. Amin. Sekali lagi berikan suara-suara yang paling dahsyat bagi nama Tuhan kita. Come on. Mari bawa syukur malam hari ini kepada Tuhan. Come on. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu, selalu menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau berikan kini hanya untuk-Mu. Sungguh kehidupan kami milik-Mu Tuhan Yesus. Malam hari ini kami naikkan syukur kami di hadapan-Mu Tuhan. Katakan, kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Katakan, kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkan. Mari angkat tangan tinggi, katakan, ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu, selalu menari, memuliakan-Mu. Katakan, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau berikan kini hanya untuk-Mu. Kami bersungguh Tuhan di hadapan-Mu, sebab kebaikan-Mu, keselamatan kami terima. Yang percaya, sama-sama katakan, come on. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Come on Gold Sisi, ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu, selalu menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu. Hidup yang Kau beri bagi setiap kami Tuhan. Sama-sama katakan, ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku. Come on David, puji Tuhan kita yang dahsyat. Mari Bapak Ibu Saudara kita bertepuk tangan bagi nama Tuhan kita. Come on. Kami naikkan syukur kami malam hari ini di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Hati kami limpah dengan syukur, sebab kebaikan-Mu dalam hidup kami. Akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu, selalu menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau berikan kini hanya untuk-Mu. Takkan berhenti meninggikan nama-Mu. Dibebaskan, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau berikan kini hanya untuk-Mu. Hidup yang Kau berikan kini hanya untuk-Mu. Kasih tepuk tangan paling dahsyat buat nama Tuhan kita. Come on. Sebab kita punya Tuhan yang besar dalam kehidupan kita, amin. Mari kita puji nama Tuhan kita lebih dahsyat lagi malam hari ini. Come on. Mari bertepuk tangan bagi nama Tuhan kita, come on. Saya percaya kita boleh lebih dahsyat lagi meninggikan nama Tuhan kita malam hari ini. Come on. Dengan iman, katakan, Kau gunung batuku dan Kau kota bentengku, tak akan ku ragu.
menjamin hidupku. Katakan, kau keselamatanku dan kau yang membelaku. Tak aku ragu, kuasamu di dalam. Angkat tanganmu, katakan, walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tanganmu Tuhan menyangka. Yang percaya katakan, kau Tuhan yang benar, kau pernah tinggalkan. Dahulu sekarang selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Katakan, sekarang dan selamanya tak akan berubah. Alfa dan Omega, Engkau Tuhan yang benar. Oh, oh, oh. Yang percaya, katakan, Kau gunung batuku dan kau kota bentengku, tak aku ragu. Katakan, Kau keselamatanku dan kau yang membelaku. Sungguh kami tidak akan ragu Tuhan. Katakan, walau badai menerpa di dalam hidupku ini, semuanya siap melompat bagi nama Tuhan kita. 1, 2, 3, come on. Kau Tuhan tak pernah tinggalkan. Dahulu sekarang selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Oh, yang benar. Oh, come on kali. Satu suara, katakan, walau badai menerpa di dalam namun tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu sekarang selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Semesta alam memuja, semesta alam memuja, semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Saudara-saudara yang paling dahsyat bagi nama Tuhan kita, katakan, Kaulah Tuhan yang masih sorak-sorak yang paling dahsyat Tuhan kita, come on. Haleluya. Sekarang duduk kembali jemaat yang diberkati Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan pembacaan katekismus. Kepada yang melayani dipersilakan. Shalom jemaat Tuhan. Selamat datang di GBI Okumene. Katekismus minggu ini terdapat satu pertanyaan mengenai doktrin pembenaran. Pertanyaannya akan saya bacakan dan jawabannya akan kita baca secara bersama-sama. Pertanyaannya, apakah surat Yakobus mengajarkan tentang pembenaran karena perbuatan? Mari baca bersama-sama jawabannya dalam 3, 2, 1. Tidak. Sebaliknya, Yakobus mengajarkan bahwa perbuatan baik merupakan buah dari kebenaran atas manusia. Mari baca bersama-sama ayatnya dalam Yakobus pasal 2 ayat 14 sampai 18. Demikianlah juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu hakikatnya adalah mati. Tetapi mungkin ada orang berkata,
Padamu ada iman dan padaku ada perbuatan, aku akan menjawab dia. Tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku. Demikian katekismus kita minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari siapkan hati kita, pikiran kita. Biarkan firman Tuhan menjadi rema dalam kehidupan kita. Dia Tuhan yang mengasihi setiap kita. Dia Tuhan yang penuh dengan kasih setia. Bapa, besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu, tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih. Ajarku selalu hormatimu, ajarku turut perintahmu, berikan ku hati untuk menyembahmu dan bersyukur setiap waktu, seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji matamu, Kau berikan semua yang ada padamu, seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancanganmu yang terbaik bagiku. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus kita. Sekali lagi sama-sama nyatakan pada Tuhan. Bapa, besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu, tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih. Panggil namanya, ajarku selalu hormatimu, ajarku turut perintah. Amin. Berikan ku hati untuk menyembahmu dengan imanmu. Nyatakan pada Tuhan, seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku.
pujian ini sebagai kerinduan hati kita. Ya Yesus. Seperti Bapa sayang anaknya, yes, yes. Hari depan indah kau beri rancanganmu yang terbaik bagiku. Mari lebih keras suaramu, arahkan hatimu pada Tuhan, sama-sama katakan. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah kau mengasihiku. Kau jadikan izin padamu. Amin. Kau berikan yes. Semua yang ada padamu. Katakan seperti Bapa sayang anaknya. Demikianlah kau menuntun langkahku. Hari depan indah kau beri rancanganmu yang terbaik. Katakan hari depan indah kau beri. Hari depan indah kau beri rancanganmu yang terbaik bagiku. Katakan sekali lagi. Hari depan indah kau beri rancanganmu yang terbaik bagiku. Oh haleluya. Tepuk tangan buat Bapa kita yang baik, Bapa kita di surga, Bapa yang mengasihi kita. Haleluya. Kami yakin dan percaya Tuhan Roh Kudus Engkau hadir di tempat ini. Engkau menjamah setiap kami yang hadir malam hari ini. Pujian penyembahan kami naikkan hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Karena Engkaulah yang layak ditinggikan, layak dimuliakan di tempat ini. Dan tiba saatnya kami mau buka hati kami, mata pendengaran, pikiran kami untuk menerima firman Tuhan malam hari ini. Urapi setiap kami Tuhan yang ada, yang hadir. Tanpa terkecuali, tanpa terlewatkan. Sehingga kami keluar dari tempat ini, kami menjadi orang yang berbeda. Ada yang berubah dari diri kami. Terus baharui hati kami, terus baharui budi kami. Sehingga saat kami mendengarkan firman Tuhan, Engkau berbicara kepada hati kami. Terima kasih Bapa di surga. Ini yang menjadi doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang siap mendengarkan firman Tuhan. Sama-sama katakan, amin. Baik, boleh kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Baik. Shalom. Kurang keras. Shalom. Puji Tuhan. Nah begitu ya. Ibadah kita ini hampir 90%, 100% anak muda. Ya, bagi Bapak Ibu silakan di korting saja ya. Umurnya gitu ya. Merasa masih muda. Yang setuju katakan amin. Baik. Kita akan berbicara memasuki bulan Agustus adalah bulan hari kemerdekaan. Makanya kalau saya teriak merdeka, merdeka juga ya. Merdeka. Kasih keras sedikit. Merdeka. Iya, kita kan 17-an gitu ya. Jangan lupa kalau bagi yang lomba makan kerupuk ya, semoga Anda juara gitu ya. Baik, kita akan berbicara mengenai etos kerja Kristen. Nah, bagi Bapak Ibu Saudara sekalian atau teman-teman atau adik-adik yang mungkin saat ini sedang bekerja, dengarkan baik-baik. Nah, nanti buat teman-teman yang mungkin sekarang masih mahasiswa atau masih mencari pekerjaan, ini juga baik karena visi kita di sini adalah mempersiapkan generasi terang untuk Tuhan tempatkan supaya menjadi siap dimanapun Tuhan tempatkan. Jadi ini buat yang mahasiswa, engkau sedang dipersiapkan Tuhan untuk sesuatu yang besar. Yang setuju katakan amin. Makanya dengar baik-baik. Walaupun ini berbicara tentang pekerjaan, tapi perlu kita untuk belajar dari dini, dari sekarang apa itu bekerja dan bagaimana hakikat bekerja itu. Ya, baik. Sebelum saya mulai,
Saya mau kasih tahu dulu cara pandang kekristenan tentang pekerjaan. Kenapa ini penting buat kita? Jadi kalau kita berbicara tentang seksualitas, pernikahan, kemudian pekerjaan, engkau harus memiliki cara pandang yang demikian, cara pandang Kristen. Yang pertama cara pandangnya saya bagi dalam 4. Yang pertama creation, awal mula penciptaan, lalu kemudian kejatuhan, lalu kemudian kita sebut kemudian ada namanya penebusan, redemption, dan yang keempat adalah pemulihan atau restoration. Apa maksudnya? Begini, pada saat manusia diciptakan, maka bekerja adalah sarana untuk merealisasikan kehendak Tuhan. Nah, ingat di dalam Kejadian 2 ayat 15 dikatakan begini. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk apa? Mengusahakan dan memelihara. Ini 2 kata kerja, mengusahakan dan memelihara. Ingat di Kejadian 1 Tuhan mengatakan beranak cuculah, penuhilah bumi dan kuasailah itu. Nah ternyata salah satu cara untuk melakukan itu adalah mengusahakan dan memelihara taman. Ini penciptaan, ini adalah desain. Makanya dengar baik, bekerja itu sebuah desain ilahi, bukan kutuk. Saya ulangi lagi, bekerja itu desain ilahi. Makanya jangan pemalas-pemalas. Halo? Jangan malas. Apapun firman Tuhan dikatakan, apapun yang ditemukan oleh tanganmu, kerjakan itu dengan sepenuh hati. Karena memang bekerja adalah desain ilahi, bukan merupakan kutuk. Nanti kita masuk ke dalam yang bagian kedua. Kejatuhan manusia. Kejadian pasal 3. Setelah kejatuhan manusia, akhirnya kita mengerti pekerjaan kemudian menjadi beban. Waktu dosa masuk, manusia jatuh ke dalam dosa, gambar diri Allah bukan hilang loh ya, tercemar. Akhirnya mereduksi kemuliaan dari bekerja. Bekerja yang dulunya untuk merealisasikan kehendak Tuhan, bekerja kita rubah. Makanya hari-hari ini banyak orang bekerja, tujuannya apa? Cari cuan. Betul atau tidak? Cuman sekedar cari uang. Anak muda hati-hati. Ada banyak yang orang bilang, sudah pernah dengar namanya financial freedom. Tahu apa itu financial freedom? Ongkang kaki dapat duit. Tahu ya, financial freedom, passive income. Itu salah. Hati-hati dengan terminologi itu. Kenapa saya katakan begitu? Ingat, waktu manusia jatuh ke dalam dosa, kemuliaan dalam bekerja berkurang, baik dari sisi caranya dan motivasinya. Bapak Ibu perhatikan di dalam Kejadian 3 ayat 17, dia dikatakan begini, saya akan potong langsung. Maka terkutuklah tanah karena engkau, dikatakan apa? Dengan bersusah payah. Engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Perhatikan baik-baik. Bekerja yang seharusnya kemudian dulu ada merealisasikan kehendak Tuhan, kemudian tereduksi menjadi kita menjadi beban. Makanya saya mengerti semua. Bagi yang bekerja, katakan amin. Besok hari Senin bagaimana kondisinya? Aman? Atau aduh hari Senin lagi? Sama, tenang saja. Ini kali keempat saya berdiri di hadapan Bapak Ibu Saudara sekalian. Sehari 4 kali khotbah. Besok masuk kerja seperti biasa. Apakah saya kemudian datang kata saya, Pak karena saya besok 4 kali khotbah, saya masuk hari Selasa? Enggak bisa. Tetap dipotong gaji. Ya. Bayangkan kenapa? Karena beban kemudian menjadi pekerja, menjadi beban. Karena tadi dosa masuk, sesuatu yang mulia tereduksi kemudian. Bahkan kalau nanti baca di dalam Kejadian 6, itu bicara tentang Menara Babel. Tahu Menara Babel ya? Ya, bukan Menara Abel. Itu yang main drum namanya. Ya. Menara Babel adalah pekerjaan manusia. Setuju atau tidak? Bekerja membangun. Dan saya mau kasih tahu, di zaman itu teknologinya sudah tinggi. Dia bisa bangun menara segitu tingginya. Tapi ingat, perintah Tuhan beranak cuculah penuhi bumi. Bukan berkumpul di satu tempat. Tapi mereka berkumpul satu tempat. Tentunya mereka berkumpul bukan main domino atau main ludo, bukan. Mereka berencana melawan Allah dengan mencari nama. Betul atau tidak? Kerusakan, pekerjaan bahkan dipakai untuk melawan Tuhan. Ini kejatuhan manusia. Tereduksi. Saya sendiri lagi mengenai financial freedom. Ada sebuah cerita, ada seorang hamba Tuhan didatangi anak muda. Waktu dia berumur 20 tahun, dia bilang, Pak, 10 tahun dari sekarang saya akan financial freedom. Saya tidak perlu bekerja lagi.
pasif income saya 2M. 10 tahun lagi kemudian, betul-betul pasif income-nya itu 2M. Dan dia datang sama itu pendeta, Pak Pendeta, saya sudah dapat pasif income 2M. Saya tidak perlu bekerja. Sampai dia ngomong begini, berarti selama ini engkau bekerja untuk uang. Iya toh, karena dia selesai bekerja karena uang sudah datang sendiri, tereduksi. Dia bilang begini, bekerja pada saat nanti kita masuk dalam penebusan yang ketiga, sekalian dengan cerita ini. Bekerja pada saat di dalam penebusan, Yesus kan datang. Tadi sudah kejatuhan manusia, Yesus datang nih menebus kita. Penebusan ini meliputi juga pekerjaan. Apa artinya? Dulu manusia yang bekerja untuk dirinya, kemudian setelah ditebus, dia bekerja bukan untuk dirinya lagi. Dia bekerja dengan fokusnya kepada Tuhan, untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya. Makanya sampai dia ngomong gini, kalau kamu bekerja, kamu orang sudah ditebus dan kamu bekerja hanya untuk uang, maka cara pandangmu salah. Engkau harus bekerja untuk apa? Bekerja untuk memenuhi kebutuhan orang lain. Itu yang disebut dengan melayani, yang mengerti katakan amin. Itu namanya melayani. Makanya Bapak Ibu dengar baik. Dalam penebusan, dalam Efesus 4 ayat 28 dikatakan begini. Saya akan potong langsung di ayat yang di bawahnya. Tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan apa? Tangannya sendiri supaya ia dapat apa? Membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Jadi makanya saya mau kasih tahu, di dalam iman Kristen tidak ada namanya financial freedom. Engkau sudah banyak uang mengikuti engkau tetap harus bekerja. Tujuannya apa? Supaya kamu bisa tolong orang lain, yang mengerti katakan amin. Supaya apa yang masuk di kantongmu kamu bisa kasih kepada yang berkekurangan. Anak muda ini begitu dia tahu, oke, dia buka usaha banyak, tapi untuk nolongin orang. Dia buka usaha dan lain sebagainya sehingga orang bisa bekerja di sana, mereka dapat income, mereka dapat pemasukan. Ingat, kita bekerja untuk memberikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan dan itu yang disebut dengan pelayanan. Fokusnya berubah, bukan cuma sekedar aku. Ingat, kalau kamu hanya berpikir financial freedom, maka engkau sedang berpikir untuk diriku. Tapi kalau engkau orang yang ditebus Tuhan, engkau akan berpikir bagaimana saya bisa melayani orang lain dengan finansial saya. Itu namanya financial wisdom, yang mengerti katakan amin. Makanya jangan, hati-hati. Setelah kita ditebus, cara pandang kita berubah. Dan yang paling penting ini, ternyata dalam penebusan, bekerja adalah sarana Tuhan membentuk karakter kita. Nah, kita akan belajar di bagian ini. Ya, kita akan belajar bagaimana Tuhan membentuk karakter kita melalui pekerjaan bekerja. Nah, saya juga bagian di keempat saya kasih tahu apa itu pemulihan atau restoration. Nanti pada zaman 1000 tahun waktu Yesus sudah datang kembali, ya, pekerjaan tidak akan lagi menjadi beban, tetapi menjadi sebuah kenikmatan di hadapan Tuhan. Karena kita bekerja untuk memuliakan Tuhan seutuhnya. Dan Bapak Ibu dengar baik, di dalam kekekalan nanti, apa yang engkau lakukan di dalam dunia yang sementara ini akan diperhitungkan di dalam kekekalan. Yang mengerti katakan amin. Saya ulangi lagi, apa yang engkau lakukan di dunia ini, cara bekerjamu, cara kamu menjalin relasi, hubungan, nanti akan diperhitungkan di dalam kekekalan. Ini bukan keselamatan anugerah. Jadi nanti ke depan ada orang yang percaya sama Yesus, tapi cara kerjanya asal-asalan. Hidupnya asal-asalan. Dia bisa diselamatkan, tetapi dia tidak akan mendapatkan upah. Nanti kita akan belajar, Tuhan yang kita sembah itu bukan Tuhan yang anti upah. Malah justru dia akan memberikan upah kepada setiap orang yang di dalam ke dunia sementara itu dia bekerja dengan baik. Makanya sekali lagi saya katakan, apa yang kita lakukan di dalam dunia yang sementara, nanti kita akan tetap diperhitungkan di dalam kekekalan. Jadi perhatikan hidupmu saat sekarang masih di dunia yang sementara ini, yang mengerti katakan amin. Perhatikan bagaimana caramu hidup. Nah, kita akan mulai belajar dengan kita buka di dalam Kolose 3 ayat 22 sampai dengan 25. Kita buka sama-sama, semuanya buka Alkitabnya. Kolose 3 ayat 22 sampai Kolose 4 ayat yang pertama. Jadi ini nyambung, ya, pasal 3 dan pasal 4 nyambung. Kolose 3 ayat 22, saya akan jemput jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Kita akan membaca secara bergantian. Saya jemput jemaat Tuhan bangkit berdiri. Sudah ketemu? Sudah ada di belakang ya. Terima kasih. Multimedia Anda lincah. Ya, jangan lincah salah tapi ya. Tapi good. Jadi Kolose 3:22 saya bacakan di 22, Bapak Saudara 23, lalu kemudian 24 saya, 25 Bapak Saudara sekalian.
Kolose 4 ayat pertama kita baca cara bersama-sama. Demikian firman Tuhan. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. 23 keras. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. 25 keras. Sama-sama Kolose 4 ayat pertama, 3, 2, 1. Hai Tuhan, Tuhan, berlakulah adil dan jujur terhadap hambamu. Ingatlah kamu juga mempunyai Tuhan di sorga. Amin. Silakan duduk. Berbahagialah orang yang membaca, memelihara, melakukan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita membaca ayat yang barusan kita baca, ada 3 oknum, ada 3 entitas yang secara gamblang disebutkan. Ya. Yang pertama siapa? Kristus. Yang kedua, Tuhan, bos, atasan. Mukanya ini Tuan Takur. Gitu ya. Saya cari siapa yang bos ini yang kejam-kejam mukanya, Tuan Takur. Gitu ya. Yang ketiga siapa? Hamba. Nah, apa hubungan ketiganya antara hamba dan Tuhan, Tuhan dan hamba, maupun dengan Kristus? Nah, ini akan kita pelajari. Ya. Kita mulai dari hubungan antara hamba kepada Tuhan. Ya. Hamba kepada Tuhan. Kolose 3 ayat 22 berkata begini. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Nah, apa hubungan antara Tuhan dan hamba? Kalau dari pembacaan kita tadi Kolose 3:22, maka kita ketemu 3 kata ini. Taat dengan tulus hati dalam segala hal. Saya ulangi. Atau taat dalam segala hal dengan tulus hati. Nah, kalau kita berbicara tentang taat, taat itu berarti tindakan. Sama-sama katakan tindakan. Tulus itu yang nyanyi lagu sepatu. Bukan ya. Tulus itu menandakan kualitas hati. Halo? Berbicara juga tentang motivasi. Kewajiban atau dalam segala hal itu berbicara tentang skup atau cakupannya seperti apa. Saya akan coba jelaskan nanti satu persatu secara singkat, padat dan tidak jelas. Enggak ya, jelas. Gitu ya. Nah, kalau pertama, kalau dikatakan taatlah dengan tulus hati dalam segala hal, kita taat kepada siapa? Di dalam Kolose 3:22 dikatakan jelas di sana, taatlah kepada Tuhanmu di mana di dunia. Ini berbicara, coba nanti baca lihat. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia. Jadi kita punya Tuhan yang di dunia. Itu yang dibilang namanya bos. Itu yang dibilang namanya atasan. Kalau kamu bekerja sama orang, itu dibilang namanya owner. Pemilik. Yang mengerti katakan amin. Itu semua Tuhan di dunia. Ini Tuhan Takur deh. Bos, Tuhan, atasan. Kita harus taat dengan tulus hati dalam segala hal kepada Tuhan di dunia. Nah, pertanyaan kedua, apa maksudnya taat dalam segala hal? Saya kasih 2 pengertian. Apa maksudnya taat dalam segala hal? Apakah semua hal harus kita taat? Bukan. Pengertian taat yang pertama adalah begini. Taat dalam segala hal artinya kamu tidak boleh pilih-pilih tugas. Kalau kamu dikasih beri tugas, jangan pilih. Tugasku ini bukan sama kerasku, jadi jangan misalnya deh. Kasih yang lain. Atau, saya dikasih tugas ini tapi tidak ada cuannya. Jangan mesa yang lain saja. Atau kalau dikasih tugas, tiba-tiba, tidak kelihatan sama bos ini tugas. Tidak bisa menjilat. Tidak boleh. Itu maksudnya dalam segala hal kamu jangan pilih-pilih. Jangan pilih-pilih. Yang mengerti katakan yes. Jadi kalau nanti dalam bekerja apapun yang diberikan, jangan pilih-pilih berdasarkan kenyamanan, berdasarkan suka atau tidak suka, berdasarkan ada duitnya atau tidak, ada nama atau tidak, bukan. Jangan pilih-pilih. Yang kedua, apa maksudnya dalam segala hal? Apakah semuanya termasuk, pokoknya semua tugas deh, pokoknya saya disuruh membunuh saya lakukan. Enggak boleh.
Yang pertama ingat, sepanjang, karena begini, ingat, Kolose 3:20 ingat, taatilah Tuhanmu di dunia. Dan ujungnya apa? Dalam takut akan Tuhan. Kalau ada batasnya takut akan Tuhan, berarti apapun yang diperintahkan sama Tuhan atasan kita tidak boleh melanggar firman Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Jadi kalau disuruh manipulasi laporan pajak, dilakukan kan tidak? Tidak boleh, karena orang bijak taat. Orang bijak taat pajak. Susah sekali bilang pajak. Gitu ya. Jadi jangan. Sepanjang juga yang kedua, jangan sampai perintah tersebut melanggar undang-undang atau hukum yang berlaku. Hukum yang adil, jangan. Tidak boleh, nanti kita kena penjara, kena kasus. Tidak boleh. Ya. Dalam segala hal cakupannya ini. Yang ketiga, perintah tersebut harus selaras dengan tugas dan tujuan pekerjaan. Dengar baik, yang masih mencari pekerjaan. Kalau kau sekarang sedang lagi interview, terus sudah diterima, minta yang namanya letter of offering. Letter of offering itu atau offering letter itu biasanya ada job desk-nya. Kalau kamu melamar jadi admin, job desk-nya admin disuruh panjat tebing, jangan. Itu tugasnya panjat tebing. Disuruh panjat tower, kau bukan teknisi. Makanya dibaca baik-baik itu job desk-nya. Yang mengerti katakan amin. Job desk itu apa yang kau lakukan. Ada namanya nanti SOP. SOP lidah. Standar Operation Prosedur. Tadi job desk itu adalah apa yang harus kita lakukan. SOP adalah bagaimana cara melakukannya. Itu ada nanti. Sama nanti dilihat situ gajinya berapa, ditransfer tanggal berapa, insentifnya apa, tunjangannya, itu ada semua. Jadi jangan buta-buta. Yang sampai nanti, oh iya, pokoknya admin saja di sini. Begitu kerja, disuruh kepala dorong mobil. Montir ini. Mending kalau cuma 1 kali, 2 kali, kan biasanya ada kerjaan insidentil ya. Tiba-tiba, it's okay. Tapi kalau kemudian tiba-tiba itu terus dilakukan, kayaknya sudah lepas dari job desk ini. Ya. Halo, perhatikan itu. Jadi dalam segala hal, karena begini, pada saat engkau masuk dalam dunia pekerjaan, selalu ada kok job desk-nya. Ingat, kita ini bukan Superman yang bisa melakukan segalanya. Ya, Superman juga nggak bisa lakukan segalanya sih. Hanya Tuhan yang bisa lakukan segalanya. Haleluya. Gitu ya, nggak usah dibandingkan. Halo, setuju ya? Jadi dalam segala hal itu maksudnya itu tadi, ada 4 poin ini. Nah, kenapa kita harus, apa yang dimaksud atau kenapa kita harus bekerja dengan taat, dengan tulus hati? Ini pertanyaannya, kenapa kita harus taat dengan tulus hati? Ingat tadi saya katakan, taat itu berbicara tentang tindakan, ketulusan itu berbicara tentang kualitas hatinya, berbicara tentang hatinya. Ya, makanya kalau tulus artinya menunjuk pada hati yang tidak terbagi, yang tidak bermuka dua dan tidak suka bermain drama Korea dan drama Cina. Sandiwara. Makanya Paulus di Kolose itu dia ngomong gini, jangan hanya pada saat tuanmu ada. Karena banyak orang pekerja kalau tuannya tidak ada, sembarangan main game saja. Apa begitu tuannya ada, sosok rajin. Padahal tidak tahu apa dia bikin. Ya, itu namanya sandiwara. Jangan juga bermuka dua. Apa itu bermuka dua? Sama atasannya ini dibilang, oh iya pak, dijilat-jilat, dilepak-lepak. Begitu sama di sini dia jelek-jelekan itu bos. Bos itu tadi toh, hai parah. Dia jelek-jelekan. Itu namanya juga sandiwara. Paulus memperingatkan kepada kita, hati-hati. Ya. Takut akan Tuhan dengan tulus hati. Tulus hati itu artinya tidak terbagi, tidak bermuka dua. Makanya tadi lawan dari tulus hati namanya pelayanan mata. Pelayanan hanya kalau mau dilihat sama atasannya. Ya. Satu kali kalau di tempat saya itu selalu bilang gini, coba rapi-rapikan ini berkas-berkasmu di atas meja. Saya bilang, Pak, kalau saya rapikan begitu atasan datang, nanti saya dilihat tidak kerja. Padahal saya sedang kerja. Saya bilang, Pak, kalau saya lagi kerja, atasan datang dan ini memang berantakan, ya sudah, mau dia apa? Ya kan? Masa rapi hanya dia datang? Begitu. Saya bilang begitu, saya jujur. Karena kita sedang bekerja. Ya. Jadi jangan jadi orang yang bermuka dua dalam pekerjaan, yang mengerti katakan amin.
Nah, kata tulus juga artinya kamu nggak menyembunyikan kesalahan. Siapa yang di sini pernah bikin salah dalam pekerjaan? Pasti ada, kelihatan dari mukanya. Karena engkau juga manusia penuh dengan kesalahan. Haleluya. Dengar baik, kalau engkau melakukan kesalahan dalam pekerjaan, jangan kesalahan itu coba ditutupi atau dimanipulasi. Yang paling parah tunjuk temannya, itu sana Pak yang salah Pak. Padahal kamu juga di situ salah. Kalau kamu salah, datang minta maaf dan siap perbaiki. Yang mengerti katakan amin. Itu juga tulus hati namanya. Saya cerita karena saya juga seorang pekerja, saya masih aparatur sipil negara, saya masih PNS. Suatu kali saya punya tugas disuruh membuat desain majalah. Gitu ya. Dan waktu itu saya masih ingat yang ada pejabatnya di situ adalah eselon 3. Eselon 3 itu di atasnya, jadi saya itu punya 2 level. 2 level itu eselon 3. Jadi saya disuruh, coba Esra perlihatkan ini desainmu seperti apa. Akhirnya saya perlihatkan, langsung diprotes. Ini coba ya gini. Lama-kelamaan saya bilang, saya itu nadanya saya agak tinggi. Saya ngomong waktu itu, kan Pak Bat tadi sudah bilang begini. Akhirnya dia ngambek. Ngambeknya ngomong gini, ya sudah gak usah lagi lihatkan sama saya. Kamu lanjutkan aja terus ke atas. Gak usah lagi lihat saya, gak perlu. Saya bilang gini, Pak kan kita diskusi Pak. Karena kan Bapak diskusi. Saya kadang-kadang kebawa-bawa sama anak-anak di sini kan. Karena anak-anak di sini kalau diskusi sama saya begitu modelnya. Jadi aduh Tuhan saya salah ini kayaknya. Kenapa saya bawa-bawa kebiasaan di gereja ke sini ya. Dan itu hati saya gak tenang. Hati saya nggak tenang, terus setelah selesai akhirnya dia tetap lanjut. Tetapi ya begitu, ada di antara kami ada sedikit percikan gitu ya. Bukan percikan cinta, ini permusuhan. Bukan cinta ya, sorry mohon maaf. Itu ada percikan di situ. Terus habis itu saya nggak tenang, saya kerja. Roh Kudus suruh ingatkan saya, kamu harus minta maaf, kamu harus minta maaf. Saya ke toilet sebentar, terus setelah saya ke toilet, saya rapikan diri saya dan lain sebagainya. Saya masuk ke ruangannya, dia bilang, Pak saya mohon maaf tadi kalau saya tadi berbicara terlalu keras. Saya salah di sana, saya mohon maaf Pak. Minta maaf, berani minta maaf, berani mengakui kesalahan. Dan saya mau kasih tahu, kalau engkau berani mengakui kesalahan, tanpa harus kamu ditangkap dulu, tanpa harus ketahuan dulu, orang akan tahu integritasmu tinggi, yang mengerti katakan amin. Karena kenapa? Kalau ketulusan terus dipertahankan dengan sikap taat, dia akan melahirkan yang namanya integritas. Dan hari-hari ini, orang yang berintegritas sulit dicari. Dan saya harapkan di sini semua orangnya berintegritas. Yang setuju katakan amin. Iya, hari-hari ini orang berintegritas sulit dicari. Makanya saya mau beritahu, pertahankan ketulusan itu. Karena ketulusan pasti akan melahirkan sifat integritas. Bukan cuma sekedar pertunjukan. Ya. Salah, akui salahmu. Perbaiki ke depannya. Jangan juga ngaku salah baru dia ngegas. Jangan juga ngaku salah tapi gak pernah diperbaiki. Dan Bapak Ibu harus tahu, ketulusan, alasan kita tulus dilakukan karena kita cinta akan Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Ini sikap. Kalau tadi hubungan dari hamba kepada Tuhan, taat dengan tulus hati. Kenapa kita lakukan itu? Karena kita tahu ternyata kita punya 2 Tuhan. Satu Tuhan di dunia, satu Tuhan Yesus namanya. Yang mengerti katakan amin. Dan Tuhan Yesus itu adalah Allah yang adil, Allah yang melihat. Makanya di dalam Kolose 3 ayat 23 dikatakan begini. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jadi alasan kita kenapa kita taat dan tulus bukan karena Tuhan di dunia itu saja, tetapi karena kita sedang melakukannya untuk Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Pak, bagaimana Pak kalau bos saya itu Tuhan yang buruk, pelitnya minta ampun. Ya. Aduh Pak, jangan bilang deh. Apakah kita tetap tulus? Saya mau beritahu hari ini, malam hari ini. Engkau hamba, pegawai, bawahan yang memiliki bos, atasan, tuan yang buruk, tidak dibenarkan berbuat curang. Yang mengerti katakan amin. Meskipun buruk bosmu, ya, enggak setampan saya maksudnya gitu ya. Enggak ya. Meskipun buruk bosmu, meskipun dia pelit dan lain sebagainya, engkau tidak dibenarkan untuk curang. Engkau wajib bekerja dengan benar. Karena pada saat engkau bekerja, fokusmu, pusatmu adalah Kristus. Ingat engkau dalam penebusan. Yang mengerti katakan amin. Ingat itu. Ya, disinilah Bapak Ibu tahu nggak? Kalau kita menyadari hal ini, ternyata bekerja Tuhan membentuk ketaatan kita dan ketulusan kita melalui pekerjaan yang sedang engkau lakukan. Disinilah saya katakan tadi, ternyata
saat kita bekerja, Tuhan juga di saat yang bersamaan dia membentuk sikap hati kita yang taat. Dia membentuk sikap hati kita yang tulus, yang punya integritas, yang tidak bermuka dua, yang tidak bersandiwara. Ini loh bekerja. Makanya bekerja merupakan sarana kita semakin serupa dengan Kristus. Dari sisi apa? Ketaatan dan ketulusan hati. Bapak Ibu dengar baik. Kalau engkau bekerja dengan taat dan tulus hati, maka Kolose 3:24 berkata, kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus, perhatikan, Kristus adalah Tuhan dan kamu hamba. Ingat, kamu itu hamba tapi punya dua Tuhan. Kalau Tuhan yang satu di dunia tidak kasih kamu upah, ingat ada Tuhan yang kedua, namanya Tuhan Yesus yang siap memberi upah. Saya tadi kan katakan, Tuhan yang kita sembah bukan Tuhan yang anti upah. Dia tidak mau upahnya menggantikan dirinya. Itu yang dia tidak mau. Tetapi Tuhan yang kita sembah mengerti bahwa Tuhan akan berkati kita kalau kita melakukannya untuk dia. Yang mengerti katakan amin. Tuhan tidak anti kalau kita menerima upah. Dia tidak mau upah itu jadi motivasi utama. Tuhan mau yang kita lakukan semuanya untuk memuliakan nama Tuhan. Bapak Ibu dengar baik, kalau kita melakukan semuanya untuk Tuhan, Tuhan bisa berkati kita enggak sih? Bisa, kalau kita dengan taat dan tulus hati dalam segala hal kepada Tuhan kita di dunia, karena takut akan Tuhan Yesus, maka dengar baik, ada namanya upah. Upah itu artinya apa? Tuhan bisa berkati perusahaan tempatmu bekerja. Perusahaanmu berkembang, omsetmu naik, target tercapai. Kira-kira kamu gajian enggak? Gajian, dapat gaji, dapat bonus, dapat insentif. Bahkan diikutkan pelatihan kemana-mana. Ya. Bisa juga dapat upgrade skill. Terus promosi atau jabatan. Dikasih lagi jalan-jalan, ya pergi ke Israel, jalan kaki. Enggak ya. Kamu nanti pokoknya kalau perusahaan. Kenapa? Karena kita tulus hati. Tuhan berkati tempat kita kerja. Oke, kamu boleh keluar negeri. Tapi yang murah dulu ya, timur-timur. Ya, kan agak murah. Nanti naik dikit Malaysia. Naik dikit lagi Singapura. Gitu ya. Naik dikit lagi Thailand. Naik. Sampai di Antartika. Gitu. Enggak ya? Kejauhan. Halo. Kenapa? Karena Tuhan bisa berkati. Akhirnya begini, dengan sikapmu yang taat dan tulus, Tuhan buka pintu-pintu langit untuk engkau jadi berkat di sana. Yang mengerti katakan amin. Dan bukan cuma itu saja. Damai sejahtera, sukacita, karaktermu bertumbuh di hadapan Tuhan. Tuhan kasih itu semua. Lingkungan kerjamu jadi lingkungan yang penuh dengan damai sejahtera. Bukan lingkungan yang toksik. Kenapa? Karena sikapmu dalam taat dan tulus dengan dalam segala hal. Karena dia tahu Tuhan yang beri upah. Yang mengerti katakan amin. Tapi ingat, kalau kamu sengaja berbuat curang ataupun berbuat salah, ayat yang berikutnya juga jangan dilompati. Kolose 3:25 berkata apa? Barang siapa berbuat kesalahan, ia akan menanggung kesalahannya itu. Karena Tuhan tidak memandang, mohon maaf, ini bukan ancaman. Tapi ini firman Tuhan. Kalau kita berbuat kesalahan atau sengaja berbuat curang atau tidak melakukan hal yang benar, kita juga akan tanggung kesalahan. Bapak Ibu lihat baik. Kalau kita berbuat salah, bekerja tidak taat, tidak tulus dengan sengaja ataupun tidak sengaja, selalu ada konsekuensi juga dari Tuhan. Apa? Semua tadi bonus, gaji berkembang dan semuanya, kamu nggak akan dapat. Halo? Nggak akan dapat. Kenapa? Karena sikap kita. Karena ketaatan kita nggak taat, kita nggak tulus. Ini firman Tuhan yang ngomong. Jadi hati-hati dalam dunia pekerjaan kita. Itu artinya dimanapun tempat Tuhan tempatkan kita, dia mau kita menjadi berkat. Di mana Tuhan tempatkan kita, yang mengerti katakan amin. Makanya sesuai dengan visi gereja kita di tempat ini. Jadi kita akan mempersiapkan generasi terang yang siap dimanapun Tuhan tempatkan. Engkau harus menjadi saluran berkat dimanapun kau berada. Makanya dikasih materi ini. Gitu ya. Nah cuman kan begini, Pak. Ini kan berbicara tentang hamba kepada Tuhan. Lalu bagaimana kalau kita yang jadi Tuhan atau atasan atau bosnya? Karena saya lihat di sini muka-muka tampang-tampang jadi bos semuanya. Haleluya. Aminnya loyo sekali. Dibilang jadi bos. Tampangnya kayak bos-bos semuanya. Nah begitu. Terjadilah apa yang menjadi kehendak Tuhan. Bukan kehendakmu ya. Sorry, mohon maaf.
Gitu ya. Kalau kita jadi bos bagaimana? Nah, makanya kita baca tadi saya tambahkan satu ayat ini. Sama-sama kita baca-baca ya. 3, 2, 1. Hai tuan-tuan, berlakulah adil dan jujur terhadap hambamu. Ingatlah kamu juga mempunyai Tuhan di sorga. Kalau kamu jadi bos, kamu jadi owner, jadi atasan, punya anak buah, ingat kamu wajib berlaku adil dan jujur. Yang mengerti katakan amin. Apa itu adil? Adil artinya memberikan apa yang menjadi hak. Ya. Adil artinya apa ini? Berarti memberikan apa yang menjadi hak hamba, hak anak buah, hak orang-orang yang Tuhan percayakan kepada kita. Itu hak berikan. Jangan jadi orang yang sewenang-wenang. Jangan jadi orang yang menghukum tanpa alasan. Jangan sampai orang gajinya tanggal 1 kok tahan sampai tanggal 10. Nanti tanggal 10, 1 sampai tanggal 10 dia pinjol kodong. Sudah pinjol-pinjolnya lagi ke kantor. Ketahuan lagi, kau pinjol di luar ya, kamu ini berdosa pinjol di luar. Saya tahan gajimu sampai bulan depan. Kodong. Serba salah, jadi lingkaran setan. Ya. Halo? Betul atau tidak? Ya. Makanya jangan eksploitasi orang yang dipercayakan Tuhan. Kalau kita kasih job desk-nya apa, sudah kasih itu aja. Kalau memang mau ditambahin job desk yang sifatnya rutin, ya tambah hitung juga gajinya. Yang mengerti katakan amin. Itu namanya adil. Ingat, Tuhan kita, Tuhan yang adil. Kalau engkau adil berarti engkau sedang mencerminkan karakter kualitas Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Itu. Nah kalau kita nggak adil, halo, termasuk itu loh. Kalau di kantor-kantor kan ada KPI, Key Performance Indicator. Ya. Kalau KPI itu jangan karena kau tidak suka sama dia, dikasih kecil kau dong nilainya. Kasihan atau benci sama dia, nanti dia saingi saya ini, jabatannya lebih tinggi dari saya ini. Oh saya kasih jelek misalnya, oh jangan. Itu berarti kita bertindak tidak adil. Bahkan kalau perlu kasih, adil itu berarti juga, ayo kasih dia insentif, beri perlindungan, BPJS Kesehatan, hari tua, berikan juga penghargaan dan lain sebagainya, berikan. Kalau memang itu menjadi haknya. Sesuai dengan misalnya kontrak kerja dan lain sebagainya. Tetapi ingat ya, adil bukan berarti semua orang mendapat upah yang sama. Ya. Bapak Ibu, dengar baik. Jangan sampai, contoh kan kalau di kantor-kantor itu ada yang admin, ada yang teknis. Biasanya gaji teknis itu lebih di atas daripada admin, betul atau tidak? Jangan iri-iri. Atau jangan disamakan karena beda level pekerjaan. Yang mengerti katakan amin. Itu namanya adil, tidak harus selalu sama. Tapi ada kemarin. Katanya cuma tidur digaji 50 juta. Ya tidurnya sama singa. Ya itu Daniel. Gitu ya, digaji 50 juta, tidur sama singa. Ya. Ingat, lalu apa kata jujur? Pengertian kata jujur. Jujur sebenarnya dalam bahasa aslinya, dia ada sedikit bukan meleset ya, tapi diterjemahkan kata jujur. Sebenarnya dalam bahasa literalnya, dalam hurufiahnya, arti kata jujur itu lebih cocok dengan kata pantas atau layak. Ya, jadi apa itu layak atau pantas? Jadi kata adil dan jujur itu sebenarnya kata jujurnya, terjemahannya mestinya pantas atau layak. Jadi maksudnya gini, jadi layak atau pantas artinya seorang atasan atau tuan tidak boleh memperlakukan hambanya sebagai benda atau manusia kelas rendah. Makanya dalam kekristenan tidak ada yang namanya manusia kelas rendah. Beda fungsi tetapi bukan beda kelas. Yang mengerti katakan amin. Kalau misalkan nanti kamu jadi orang kaya, ya muka-mukanya sudah orang kaya, mukanya kayak orang kaya, ya itu. Kalau sudah jadi orang kaya, punya kau babysitter, ya. Pada saat makan bersama, jangan kau dong disuruh pergi duduk. Kau pergi duduk di sana ya, di ujung gang maksudnya. Jangan, ya. Kalau memang dia ada berempat, berlima, boleh kok diambilkan meja sendiri kamu makan ya, pesan ya. Tapi jangan yang paling mahal ya. Enggak ya, pesan aja silakan. Ya, atau misalkan babysitter. Siapa punya nanti kalau misalkan sudah menikah punya babysitter. Nah, kalau misalkan dia kasih kamu jaga dulu ya anak ya, nanti setelah itu kita gantian. Ngerti maksud saya? Nanti kamu gantian. Setelah saya makan, saya akan gantian jaga anak, kamu lagi yang makan. Tapi jangan juga kalau disuruh begitu kok kasih habis makanannya semua. Tinggal tulang-tulangnya mami.
Kasihan juga. Nah biasanya kalau kita memanusiakan manusia, maka biasanya itu kita sisihkan di awal. Kamu makannya belakangan ya, tapi kamu mau menu apa di situ? Apa? Oh babi, babi, kasih babi. Apalagi ayam, oh ayam. Apalagi ikan, kok semuanya. Gitu ya, kok nggak tahu diri gitu, enggak ya? Kasih aja disisihkan di awal, yang mengerti katakan amin. Nanti makanannya belakang. Itu namanya memanusiakan manusia, yang mengerti katakan amin. Ya. Makanya begini, layak itu juga berbicara tentang kemampuannya. Ya. Jangan sampai kodong cewek. Ya nanti tugasmu adalah kamu cewek dorong mobil ya. Waduh. Haleluya. Gitu ya. Itu juga namanya tidak pantas dan tidak layak. Berikan pekerjaan yang layak. Makanya kan ada seleksi dan lain sebagainya, itu mengecap kelayakan dalam bekerja. Gitu ya. Tapi ada juga yang bingung. Saya agak cerita sedikit ya. Saya baru mumpung ingat. Suatu kali ada kasus petugas kita, petugas bea cukai gitu ya. Ada petugas agak mencurigakan lah. Namanya kan kita takut narkoba yang masuk. Gitu ya. Narkoba yang masuk kita akhirnya tahan. Oke, kamu saya periksa dulu deh. Diperiksa, pertama yang periksa itu cowok. Ya, tapi ini cowok juga agak ragu-ragu karena bentukannya mau dibilang cowok juga bukan, mau dibilang cewek juga bukan. Ini kan membingungkan petugas ya. Karena waktu kita screening dari dokumennya ini cowok, pas kita masuk ke dalam kok cewek. Ya kan? Kita keluar. Suruh cewek yang masuk, periksa dulu di dalam. Pemeriksaan badan. Ya kan? Pas cewek masuk, petugasnya keluar juga dia. Ini kan bingung. Betul atau tidak? Coba bayangkan, kalau transgender, siapa yang periksa? Cowok atau cewek? Nah ini kan juga bentuk yang perlu yang namanya kelayakan. Cowok harus diperiksa sama cowok, cewek harus diperiksa sama cewek. Nah kalau transgender, kita panggilkan juga petugas transgender? Enggak mungkin. Oh nanti baku adu di dalam. Repot kan? Iya kan? Nanti kenalan tukar-tukaran IG ya kan? Waduh. Ya, untungnya petugas kita nggak ada yang begitu kan. Tapi ini masuk di kasus. Waktu itu terjadi kasus, kemudian kayak dia merasa dilecehkan. Tapi ini artinya bekerja juga harus layak dan pantas. Yang mengerti katakan amin. Ya. Makanya kenapa kita harus berlaku adil dan jujur? Ini dia alasannya. Kenapa kita harus berlaku adil dan jujur? Karena ingat, kalau kamu punya bawahan, di hadapan bawahanmu, di bawahan hambamu engkau adalah Tuhan. Tapi ingat, engkau juga punya Tuhan. Di hadapan Kristus engkau juga hamba. Artinya begini, saat engkau menjadi atasan, ingat kamu juga di saat yang bersamaan kamu adalah hamba Kristus. Ingat kalau kamu jadi hamba, berlaku peraturan yang tadi, yang pertama apa? Taat dengan tulus hati dalam segala hal. Di saat yang bersamaan engkau juga harus adil dan jujur. Halo? Ya, jadi ingat baik-baik. Pada saat engkau jadi atasan, jadi bos, di saat yang bersamaan engkau punya dua status. Sebagai tuan atas hamba dan sebagai hamba atas Kristus. Makanya begini, saya dengar baik-baik. Engkau yang jadi atasan, jadi bos dan sebagainya. Jangan semena-mena, jangan sesuka hati. Karena ada Tuhan di atasmu yang akan memperlakukan kamu sama kalau kamu semena-mena. Halo? Makanya hati-hati. Ya. Makanya saya mau beritahu, menjadi atasan atau bos punya tugas yaitu ini. Kalau kamu jadi atasan, jadi bos. Kamu punya tugas yaitu apa? Dengan taat, dengan tulus hati kepada Kristus. Di saat yang bersamaan engkau juga menunjukkan dengan cara yang adil dan memperlakukan layak setiap orang yang Tuhan percayakan untuk engkau bina, untuk engkau menjadi atasannya. Ingat itu baik-baik. Ya. Jadi ingat, engkau yang jadi bos tidak boleh memperlakukan hamba sesuka hati. Nah ini yang terakhir. Ya, yang terakhir. Adil dan jujur itu bukan balasan atas ketaatan hamba. Saya ulangi lagi. Kamu bersikap adil dan jujur bukan karena dia bersikap taat dan tulus dalam segala hal. Jangan sampai kita berkata, saya akan berlaku adil dan jujur kalau hambaku taat.
sikap adil dan jujur tidak boleh tergantung pada sikap orang lain. Yang mengerti katakan amin. Saya katakan begini, ini garis besarnya. Kenapa kita begitu? Taat dengan tulus hati itu karena Kristus. Adil dan jujur juga karena Kristus. Dan Allah tidak memandang orang. Artinya begini, hamba yang memiliki Tuhan yang buruk tidak dibenarkan curang. Tidak dibenarkan kalasi. Dan Tuhan yang memiliki hamba yang buruk tidak dibenarkan kau juga kejam. Saya beberapa hari itu ada dengar cerita. Kan ada lagi viral toh. Katanya ada pegawai yang menggelapkan uang perusahaan. Sama orang perusahaannya dia dikerangkeng kayak anjing. Dikasih masuk di gudang. Kejam tidak? Kejam. Ingat kalau kamu punya hamba yang buruk. Kamu tidak dibenarkan kejam. Yang dibenarkan adalah adil dan tetap memperlakukan dia layak sebagai manusia. Halo? Ya. Ingat itu baik-baik. Dan kesimpulannya adalah pemain musik maju ke depan semua, well singers. Kesimpulannya ingat, kesalahan pihak lain, kesalahan Tuhan, kesalahan hamba tidak menghapus kewajiban kita sendiri. Kalau kamu sebagai Tuhan, kamu tahu hambamu ini mungkin tidak benar kerjanya apa. Itu tidak menghapus kewajibanmu untuk kamu bersikap adil dan jujur. Termasuk sama, kalau kamu punya tuan atau atasan yang kejam, itu juga tidak membenarkan kamu untuk kamu berlaku curang. Ya. Kesalahan pihak lain tidak menghapus kewajibanmu sendiri. Makanya dengar baik. Etos kerja Kristen bukan masalah kamu disukai sama atasan. Bukan kamu menjadi pemimpin yang dipuji bawahan. Tetapi kamu dipanggil untuk taat dengan tulus hati dalam segala hal kepada Tuhanmu di dunia karena takut akan Tuhan. Kamu menjadi atasan yang jujur juga karena takut akan Tuhan. Bukan karena hal yang lain. Alasannya harus selalu Tuhan dan kesalahan orang lain tidak pernah menjadi alasan kita untuk menghapus kewajiban kita sendiri. Pernahkah kita berpikir begini? Setiap orang dari kita dalam bekerja punya tugas yang berbeda-beda. Betul atau tidak? Kenapa Tuhan izinkan itu terjadi? Ada yang dikasih tanggung jawab besar, ada yang tanggung jawab kecil. Ada yang dikasih hal-hal yang teknis, ada yang non-teknis. Apakah Tuhan lihat itunya? Bukan. Yang Tuhan lihat adalah sikap hatimu saat mengerjakan itu. Kamu lakukan gak dengan sepenuh hati? Kamu lakukan gak dengan tulus? Kalau kamu lakukan dengan sepenuh hati, Tuhan lihat meskipun tanggung jawabmu kecil. Mungkin yang kamu lakukan hal-hal yang kecil. Tapi Tuhan lihat, hati ini ada. Ingat Tuhan yang kita sembah juga adalah Tuhan yang selalu melihat hati kita. Yang mengerti katakan amin. Ingat waktu kejadian Daud. Saudara-saudaranya tinggi, ganteng-ganteng. Tapi begitu ketemu Daud, orang ini yang berkenan kepada. Kenapa? Tuhan lihat hati. Sama dalam engkau bekerja, dalam apapun yang kau lakukan. Mungkin berbeda-beda tanggung jawab dan tugasnya. Tapi ingat, kalau kamu lakukan dengan sepenuh hati seperti untuk Tuhan, Tuhan perhitungkan itu. Makanya malam hari ini ada sebuah nyanyian yang bagus. Kita bangkit berdiri semuanya. Ku berikan hatiku dan jiwaku. Katakan semuanya bagimu. Semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu. Katakan, ku berikan hatiku dan jiwaku. Semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu. Saya tidak mengerti ke depan engkau akan dapat bos yang seperti apa. Bisa jadi dia bos yang buruk. Dan waktu kita masuk di situ, aduh, kok kayak nggak ada jalan ya. Tapi saya mau kasih tahu malam hari ini, kalau kamu berikan hatimu kepada Tuhan, kerjakan dengan sepenuh hati, tulus hati,
Tuhan yang akan bukakan jalan. Kita nggak tahu apa yang akan terjadi ke depan. Nggak pernah tahu siapa atasan kita. Kalau kita merasa, aduh atasanku seperti ini, kerjaku seperti ini. Saya mau beritahu kepada kita semua. Tuhan sanggup bukakan jalan. Simple yang kita lakukan adalah, kalau engkau sebagai Tuhan, taat dengan tulus hati dalam segala hal. Maka saya kasih tahu, Tuhan akan bukakan jalan untuk engkau. Kalau waktunya Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala bukan menjadi ekor. Tapi mau gak sih kita kasih hati setiap apa yang kita kerjakan. Taruh hati di sana supaya kerja kita gak salah-salah. Kalau kerja kita gak salah-salah, dimanapun kita berada, apapun yang kita lakukan, kita akan memberkati orang sekitar kita. Berkat Tuhan turun mengalir ke sana. Makanya lagu ini, mari kita nyanyikan sekali lagi sambil angkat tanganmu, sama-sama katakan, ku berikan hatiku dan jiwaku, amin. Semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu. Katakan ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Mari kau angkat suaramu, arahkan hatimu pada Tuhan. Lebih keras lagi, sama-sama katakan, kami berikan hati kami. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Ingat, kita hidup di dalam masa penebusan, redemption. Engkau dan saya telah ditebus dengan darahnya yang mahal. Dan malam hari ini kita akan bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus. Tapi sebelum kita masuk ke sana, saya rindu kita semua belajar mengaku dosa-dosa kita. Belajar mengaku kelemahan kita. Minta ampun sama Tuhan malam hari ini sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus. Mari semuanya, pribadi demi pribadi, berdoa sama Tuhan. Tuhan, kami minta ampun Tuhan. Ngomong sama Tuhan. Kalau mungkin aku menyakiti hati orang tua, saudara, teman, bawahan saya, atasan saya minta ampun Tuhan dan layakkan. Minta Tuhan malam hari ini. Berdoa masing-masing pribadi. Minta sama Tuhan. Tuhan, saya mau bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus Kristus melalui perjamuan kudus. Minta sama Tuhan melayakkan kita. Karena firman Tuhan berkata, barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Mari kau berdoa masing-masing. Bapa di surga, lihat setiap anak-anakmu yang akan masuk dalam perjamuan kudus. Ampuni setiap dosa dan pelanggaran kami, dan layakkan kami bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus. Ampuni setiap pelanggaran kami Tuhan. Kami rindu untuk memberitakan kematian-Mu sampai Engkau datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari siapkan perjamuan kudus yang sudah diberikan waktu engkau masuk ke ruangan ini. Siapkan roti di tangan kananmu. Bagi yang belum mendapatkan boleh minta sama teman-teman asar di belakang. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Tetap dalam sikap menyembah. Angkat tinggi roti dari kepalamu. Tanda engkau hormat dan kagum akan apa yang Tuhan Yesus lakukan. Dengarkan firman Tuhan. Arahkan hatimu pada Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan. Ia mengambil roti. Sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Percayakah kita?
roti yang kita angkat tinggi ini adalah tubuh Kristus yang dipecah-pecahkan untuk menghapus dosa dan pelanggaran kita. Mari kita makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Angkat tinggi cawan. Lebih dari kepalamu tanda kau hormat akan darah Kristus. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Percayakah kita? Anggur yang ada di tangan kanan kita, yang kita angkat tinggi ini adalah darah Kristus yang dicurahkan untuk pengampunan dosa kita. Mari kita minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kau mengucap syukur. Kau boleh berkata kepada Tuhan Yesus, bilang terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih buat pengorbananmu. Terima kasih buat darahmu yang tercurah. Angkat suaramu, berterima kasih sama Tuhan. Katakan terima kasih. Terima kasih Tuhan. Katakan terima kasih. Bapa di surga, kami mengucap syukur, kami berterima kasih kami dapat bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus. Kami memperingati bagaimana kematian Tuhan sampai ia akan datang kembali. Kami mengucap syukur buat malam hari ini kami dilayakkan kembali menerima perjamuan kudus. Kami dimampukan kembali. Kami tahu itu karena anugerah-Mu yang melimpah dalam kehidupan kami. Selanjutnya Tuhan, kami juga berterima kasih buat firman Tuhan yang sudah disampaikan, yang menguatkan kami, menegur kami, dan mempersiapkan kami untuk masuk dalam dunia pekerjaan. Tuhan, ampuni kami kalau kami seringkali lalai, seringkali gagal. Tapi kami yakin anugerah-Mu lebih besar daripada kegagalan kami. Kami rindu Tuhan keluar dari ruangan ini. Kami menjadi manusia-manusia yang baru yang dibaharui oleh firman Tuhan. Kami tidak hanya mau mendengar, tapi kami mau menjadi pelaku firman. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mau menjadi pelaku firman, boleh sama-sama katakan amin. Boleh kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya, silakan duduk kembali. Puji nama Tuhan, saya sungguh yakin dan percaya kita semua yang hadir pada malam hari ini diberkati Tuhan, amin. Sekali lagi yang diberkati Tuhan boleh lambaikan tangannya. Haleluya, puji nama Tuhan. Tiba saatnya kita akan memberikan korban syukur persembahan kita. Di depan kursi jemaat Tuhan tersedia 2 amplop persembahan. Amplop yang pertama akan digunakan untuk operasional pastori dan amplop yang kedua akan digunakan untuk kas gereja. Sebelum kita memberikan persembahan kita pada malam hari ini, sekali lagi mari kita tundukkan kepala kita dalam doa, kita berdoa. Sungguh kami bersyukur, berterima kasih untuk firman-Mu yang hadir dalam setiap pribadi kami Bapa.
Ajar kami untuk menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman-Mu Bapa. Firman-Mu yang hidup, firman-Mu yang meneguhkan kami, firman-Mu yang hadir bagi setiap kehidupan kami. Pada malam hari ini Tuhan, kami akan memberikan persembahan kami sebagai ucapan syukur limpah terima kasih kami. Karena Tuhan Yesus sangat baik dalam kehidupan kami, selalu memberkati kehidupan kami. Kami mau memberi dengan sukacita, yang siap memberi. Mari sama-sama kita katakan, amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Jemaat Tuhan yang telah memberikan persembahan, sekali lagi mari sama-sama kita bangkit berdiri. Kita naikkan pujian di hadapan Tuhan. Katakan, kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Sama-sama katakan, ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku. Sungguh kami bersyukur kepada-Mu Tuhan. Sama-sama katakan, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Takkan berhenti meninggikan nama-Mu. Dibebaskan, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Dengan salah-salah yang paling dahsyat buat Tuhan kita, saya akan duduk kembali jemaat Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan pengumuman selama sepekan kepada multimedia yang melayani. Dipersilakan. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, berikut beberapa informasi kegiatan GBI Oikumene selama 1 minggu ke depan. Bagi Bapak Ibu Jemaat Tuhan, mari bersekutu dan beribadah bersama pada ibadah musbah keluarga yang akan diadakan minggu ini. Berikut informasinya. Doa pelayan dan puasa akan diadakan pada hari Sabtu pukul 6 sore bertempat di gereja.
Bagi saudara-saudari yang ingin mendapatkan dukungan doa, silakan menghubungi nomor berikut. Pondok Daud akan diadakan setiap hari Selasa dan Jumat pukul 3 sore bertempat di ruang sekolah minggu. Bagi jemaat Tuhan yang berkerinduan untuk didoakan, silakan mengisi form pokok doa yang telah disiapkan. Mari tetap saling menopang dalam doa-doa kita kepada Tuhan. Bagi saudara-saudari yang membutuhkan layanan konseling, penyerahan anak, dan pernikahan, silakan menghubungi nomor berikut. Baptisan akan diadakan pada minggu terakhir setiap 3 bulan sekali. Bagi saudara sekalian yang membutuhkan layanan baptisan, silakan menghubungi nomor berikut. Persembahan persepuluhan dan persembahan lainnya dapat ditransfer melalui rekening BCA dengan nomor 7993 111 777 atas nama GBI Oikumene. Jangan lupa untuk mencantumkan keterangan untuk setiap persembahan yang diberikan. Perpuluhan yang jemaat Tuhan berikan akan dipergunakan seluruhnya untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini dan akan dilaporkan secara periodik serta terbuka kepada jemaat Tuhan sekalian. Bagi Bapak Ibu jemaat Tuhan dan saudara sekalian yang rindu untuk melayani Tuhan, silakan mengisi formulir dengan cara scan barcode berikut atau menghubungi nomor berikut. Mari memakai waktu dan talenta yang Tuhan beri bagi kemuliaan namanya. GBI Oikumene mengucapkan selamat ulang tahun bagi jemaat Tuhan yang berulang tahun sepanjang bulan ini. Kasih, sukacita, dan penyertaan Tuhan melimpah bagi jemaat Tuhan sekalian. Demikian informasi mengenai kegiatan GBI Oikumene selama sepekan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat Tuhan. Baik, kita akan mendengarkan pengumuman sepekan. Mewakili Ibu Gembala dan seluruh sidang jemaat GBI Oikumene mengucapkan terima kasih kepada Pastor Esra yang sudah melayani kita lewat kebenaran firman Tuhan. Kiranya kasih Tuhan terus menyertai hambanya Pastor Esra. Berikutnya kami juga mengucapkan selamat datang bagi jemaat Tuhan yang baru pertama kali hadir di tempat ini. Kiranya kasih Tuhan selalu menyertai dimanapun jemaat Tuhan berada. Dan di awal tadi ketika jemaat Tuhan hadir di tempat ini sudah mendapatkan form selamat datang. Silakan jemaat Tuhan isi dan akan dikembalikan setelah ibadah nanti. Dikembalikan ke tangan Asher untuk ditukarkan dengan souvenir yang gereja telah siapkan. Dan juga di awal tadi ketika Bapak Ibu jemaat Tuhan hadir ada form pokok doa. Silakan Bapak Ibu jemaat Tuhan untuk mengisi dan dikembalikan setelah ibadah ke tangan para Asher, dan kita akan membawa setiap doa-doa Bapak Ibu jemaat Tuhan dalam menara Pondok Daud yang akan diadakan pada hari Selasa dan Jumat pukul 3 sore. Berikutnya kami juga mengundang para jemaat Tuhan yang ingin melayani di tempat ini, baik dalam WL Singers, multimedia, apapun itu bidang di tempat ini. Ada barcode kecil di belakang kursi Bapak Ibu jemaat Tuhan, silakan scan, silakan pilih bidang pelayanan yang Bapak Ibu jemaat Tuhan inginkan. Dan mari kita bersama-sama di tempat ini melayani Tuhan. Dan juga berikutnya kami mengundang Bapak Ibu jemaat Tuhan untuk hadir pada hari Selasa tanggal 4 Agustus. Akan diadakan ibadah mesbah keluarga di tempat ini, tepatnya di Pastori di lantai dasar. Kita akan beribadah bersama-sama di tempat ini. Berikutnya juga kami akan dari panitia Natal ada basar berupa es cincau dan kebab, harganya 15.000. Silakan Bapak Ibu jemaat Tuhan, mari kita dukung setiap panitia yang bekerja untuk perayaan Natal kita ke depan. Dan juga kami mengundang Bapak Ibu jemaat Tuhan yang berulang tahun selama bulan Agustus, silakan maju ke depan. Demikian pengumuman taman kita, Tuhan Yesus memberkati. Baik, yang berulang tahun sepanjang bulan Agustus silakan maju ke depan, kita akan doakan dan menerima souvenir dari gereja. Ada silakan, jangan malu-malu. Yang dirayakan seluruh Indonesia tanggal 17 ada? Kasih bonus nanti tadi. Bonus ucapan selamat gitu ya. Ada lagi yang berulang tahun sepanjang bulan Agustus, maju ke depan, kita akan doakan, jangan malu-malu. Ya. Oke, ada lagi? Nah, yang baru pertama kali hadir juga enggak apa-apa, maju aja. Ya, tetap dapat ya, enggak dikurangi nanti gitu, anunya. Enggak diminta kembali juga. Gitu ya. Ada lagi? Ada lagi? Yang berulang tahun sepanjang bulan Agustus.
mana? Jangan tunjuk-tunjuk orang. Yang mana? Oh enggak. Ada lagi yang berulang tahun sepanjang bulan Agustus? Oke, kalau tidak ada mari kita angkat tangan kita arahkan ke rekan-rekan kita yang berulang tahun. Bapak di surga, kami ucap syukur buat rekan-rekan kami yang berulang tahun sepanjang bulan Agustus ini. Tuhan tolong dalam setiap kehidupannya, masa depannya Tuhan berikan masa depan yang terbaik. Apa yang mereka inginkan dalam hati mereka biar itu sesuai dengan kehendak Allah. Segala apapun yang mereka lakukan dengan kedua tangan mereka, kemanapun kaki mereka melangkah, berkat Tuhan mengalir, anugerah Tuhan mengalir. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala bukan menjadi ekor. Masa depanmu adalah masa depan yang gilang gemilang dan penuh dengan harapan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Umur panjang di tangan Kasih. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Satu yang mungkin saya ingatkan kembali buat Bapak Ibu Saudara sekalian yang tadi menerima form janji iman yang ada di depan. Sekali lagi, form janji iman ini buat yang terbeban. Buat yang terbeban untuk membantu perayaan ibadah Natal kita di tempat ini. Silakan nanti diisi nama, nomor handphone dan jumlah gitu ya. Ingat sekali lagi kita sudah belajar 2 minggu lalu memberi berdasarkan apa yang ada dan memberi dengan sukacita dan sukarela. Sekali lagi, apa yang kita tabur, berilah dengan sukacita dan sukarela. Sekali lagi, ini tidak dipaksakan. Bagi Bapak Ibu yang terbeban saja. Kalau belum terbeban, gak usah diisi, gak usah dikembalikan. Nah teman-teman Asar nanti di bawah juga akan menyiapkan kotak untuk kita kembalikan itu. Kembalikan formnya. Jadi kalau memang belum ada, belum diberikan sekarang, gak apa-apa, ditulis aja dulu. Namanya juga janji iman. Gitu ya. Tetapi nanti begini Bapak Ibu Saudara sekalian. Kalau nanti teman-teman ada yang menghubungi, itu bukan debt collector. Ya. Itu mengingatkan. Bapak Ibu kalau misalkan diingatkan dan merasa oh kayaknya saya belum bisa memenuhi itu. Udah gak apa-apa, chat aja bilang mohon maaf saya belum bisa, gak apa-apa. Kita gak akan mengutuk-mengutuki, gak mungkin ya. Enggak. Dalam doa Pondok Daud kita enggak. Pokoknya intinya gini, membantu pekerjaan Tuhan yang tadi saya sampaikan. Di dalam dunia yang sementara, apa yang kita lakukan Tuhan perhitungkan sebagai upah di kekekalan. Ya, sekali lagi. Membantu dengan hati yang sukarela dan berdasarkan apa yang ada. Yang mengerti katakan amin. Cukup yang terbeban saja, yang gak terbeban gak apa-apa. Gak dosa dan Anda boleh kembali kok ke sini minggu depan beribadah bersama-sama. Gitu ya, jangan sampai saya gak kasih masuk janji iman nih, ketahuan nanti saya gak mau balik lagi minggu depan ke gereja itu, jangan. Gitu ya. Kembali saja kita sama-sama beribadah, bertumbuh di tempat ini. Yang mengerti katakan amin. Baik, itu saja dari saya. Sekali lagi tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Puji nama Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita pada malam hari ini. Jemaat Tuhan semua, saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. I sought the Lord, and He heard, and He answered. I sought the Lord.
buat Tuhan Yesus kita yang dahsyat. Mari kita berdoa. Kembali kami mengucap syukur untuk berkat kasih karunia Tuhan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan karena anugerah-Mu selalu bertiap hari dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu, kasih karunia-Mu yang melimpah dalam kehidupan kami. Sehingga kami bisa berada di tempat ini. Semua karena Engkau yang memilih kami bisa berada di tempat ini. Untuk kami bersama-sama meninggikan, memuji, memuliakan nama Tuhan. Pada malam hari ini Tuhan, kami datang berdoa, membawa setiap doa-doa kami ke hadapan-Mu. Kami berdoa menyerahkan setiap kebenaran firman yang telah disampaikan. Biarlah kami juga berdoa Tuhan, biarlah setiap pelayan Tuhan, biarlah Engkau Roh Kudus Allah terus bekerja dalam kehidupan mereka Tuhan Yesus. Kami berdoa buat Pastor Ezra yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Biar Roh Kudus Allah terus bekerja dalam kehidupan hamba-Mu, berikan hikmat dalam kehidupan hamba-Mu. Sehingga setiap apapun yang disampaikan melalui kebenaran firman Tuhan, kami yakin dan percaya semuanya berasal daripada Engkau. Dan itulah isi hati-Mu yang Kamu sampaikan bagi setiap jemaat-Mu. Kami berdoa Tuhan, biarlah kasih karunia Tuhan yang luar biasa terus menyertai hamba-Mu dalam setiap pelayanan pekerjaannya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa buat setiap pelayan Tuhan yang telah mengambil bagian pada malam hari ini. Engkau juga memberkati Tuhan. Apapun bidang pelayanan mereka yang telah mereka kerjakan pada malam hari ini. Biar Roh Kudus Allah terus memberikan hati yang mau melayani dalam kehidupan mereka. Sehingga setiap pelayanan yang mereka lakukan, mereka kerjakan. Biarlah itu menyenangkan hati Tuhan. Dan biarlah Tuhan terus Kau kerjakan hati seorang hamba dalam kehidupan mereka. Sehingga mereka mau taat melayani Engkau. Kami juga berdoa Tuhan Yesus pada malam hari ini. Kami berdoa bagi setiap jemaat-Mu yang hadir Tuhan. Apapun kondisi mereka yang hadir pada malam hari ini, Engkau yang mengetahui isi hati mereka Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus Engkau datang dalam kehidupan mereka pribadi lepas pribadi. Engkau jamah setiap hidup mereka. Biarlah Tuhan Roh Kudus Allah, Engkau sendiri membawa kasih-Mu turun dalam kehidupan jemaat-Mu. Sehingga jemaat-Mu keluar dari tempat ini menjadi pribadi yang berbeda. Menjadi pribadi yang berjalan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah Tuhan anugerah keselamatan Tuhan terus mengalir dalam kehidupan jemaat-Mu. Dan kami juga berdoa Tuhan buat jemaat-Mu yang tidak sempat hadir. Apapun kondisi mereka yang sakit, Engkau datang memulihkan hidup mereka. Membawa kesembuhan dalam kehidupan mereka. Dan yang bermalas-malasan Engkau ketuk pintu hatinya Tuhan. Sehingga mereka dapat melihat Yesus sebagai prioritas utama dalam hidup mereka. Dan kami yakin dan percaya tepat pada waktu Tuhan, Engkau akan datang membawa mereka kembali ke tempat ini. Untuk bersama-sama dengan kami menaikkan setiap syukur sembah kami hanya kepadamu. Kami juga berdoa Tuhan Yesus buat gereja kami di tempat ini. Engkau memberkati gereja kami GBI Oikumene. Sehingga gereja kami di tempat ini menjadi dampak bagi orang di sekitaran kami. Bagi setiap gereja-gereja di sekitaran kami. Sehingga kami akan percaya setiap jiwa yang hadir di tempat ini. Kami percaya semuanya adalah milik-Mu. Dan kami percaya mereka ketika mereka hadir di tempat ini. Mereka merasakan kuasa Tuhan luar biasa terjadi bagi setiap jemaat-Mu. Kami juga berdoa ke dalam tangan kasih karunia-Mu Tuhan. Buat Ibu Gembala kami di tempat ini. Biarlah terus Engkau memberkati dalam masa tuanya Tuhan. Berikan kesehatan, umur panjang, sukacita, bahkan damai sejahtera Tuhan. Terus menyertai Ibu Gembala kami. Sehingga dalam masa tuanya Tuhan, biarlah rencana Tuhan terus tergenapi bagi Ibu Gembala kami. Kami juga berdoa Tuhan buat mentor kami di tempat ini, Pastor Ezra beserta dengan keluarga. Engkau juga memberkati Tuhan Yesus. Setiap pelayanan pekerjaan apapun yang dikerjakan. Biarlah Roh Kudus Allah, Engkau terus memberkati. Biarlah setiap kasih-Mu, setiap janji Tuhan akan selalu tergenapi. Bagi setiap kasih-Mu Tuhan tergenapi dalam kehidupan hamba Pastor Ezra. Sehingga kami yakin dan percaya rencana Tuhan yang telah Kau taruh dalam kehidupannya itu akan segera terjadi dan tergenapi. Kami juga berdoa Tuhan buat istri sebagai tiang doa bagi keluarganya Tuhan. Kami percaya Engkau sementara bekerja juga Tuhan Yesus. Sebagai penolong dalam keluarga, Roh Kudus Allah terus bekerja dalam kehidupan istri terkasih daripada Pastor Ezra. Kami juga berdoa buat Dev. Biarlah dalam masa pertumbuhannya Tuhan Engkau terus memberkati. Kiranya melalui anak ini Tuhan, kesaksian yang luar biasa akan terjadi. Dan kami akan percaya Tuhan Yesus, rencana Tuhan yang besar akan terjadi bagi kehidupan adik kekasih kami Dev Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa buat Pastor Peter Tuhan Yesus. Engkau juga memberkati setiap pelayanannya Tuhan.
Engkau juga memberkati setiap keluarganya Tuhan. Biar Engkau terus bekerja dalam kehidupan hamba Pastor Peter. Biar setiap pelayanan Engkau terus memberkati. Buat Kak Glory dalam masa pemulihannya Tuhan. Engkau terus menyertai, Engkau terus melindungi, Engkau terus membawa pemulihan yang luar biasa daripada Kristus. Sehingga kami yakin dan percaya Tuhan Yesus, tepat pada waktu Tuhan Engkau akan datang membawa Kak Glory ke tempat ini untuk bersama-sama dengan kami menaikkan syukur kami ke hadapan-Mu. Buat di mana Tuhan Yesus anak kekasih, kami yakin dan percaya Tuhan Aaron dan Agatha dalam masa pertumbuhannya Tuhan Kau juga memberkati. Biarlah kasih Tuhan terus menyertai dalam masa pertumbuhan Tuhan Yesus terlalu menopang. Bahkan tangan Tuhan sementara bekerja dalam kehidupan anak kekasih Aaron dan Agatha Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat gereja-gereja di sekitaran kami. Gereja Toraja, GMS, Gereja Toraja Mamasa. Apapun denominasi gereja kami di sekitaran kami Tuhan Yesus. Engkau terus memberkati Tuhan. Kiranya kami mempunyai satu tujuan yang mulia untuk rencana Tuhan terjadi. Dan kami yakin dan percaya Tuhan Yesus, Engkau terus memberkati Tuhan Yesus bagi setiap gereja-gereja kami di sekitar kami Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat panitia Natal. Engkau terus memberikan kekuatan, kesehatan dalam setiap panitia Natal Tuhan Yesus. Sehingga apapun mereka lakukan, apapun mereka kerjakan, semuanya hanya bagi kemuliaan nama Tuhan. Dan kami akan percaya Engkau sendiri memberikan kekuatan. Dan kami akan percaya Tuhan Yesus tidak ada sungut ngomel, bahkan kami akan percaya kami bekerja untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami berdoa bagi bangsa dan negara kami. Kami percaya Engkau sementara memberkati bangsa dan negara kami, terkhususnya kota Makassar ini Tuhan. Engkau terus memberkati sehingga kami akan percaya Tuhan jiwa-jiwa akan segera terjadi. Anugerah keselamatan terus akan tercurah bagi kota Makassar Tuhan Yesus. Dan bagi para pemimpin yang ada di kota kami ini Tuhan, baik dari pusat hingga pelosok daerah, Engkau sementara memberkati karena mereka adalah orang-orang pilihan-Mu Tuhan. Sehingga kami yakin dan percaya anugerah juga keselamatan turun dalam kehidupan mereka. Hikmat daripada Tuhan turun dalam hidup mereka. Sehingga apapun yang mereka putuskan untuk memajukan kota dan bangsa kami ini Tuhan, semuanya itu berasal daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya kota dan bangsa kami aman, damai dan penuh dengan sukacita. Roh Kudus Allah sementara bekerja bagi kota dan bangsa kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan setiap doa kami ke hadapan-Mu. Kami percaya Engkau sendiri yang bekerja dan biarlah Tuhan tepat pada waktunya kehendak-Mu saja yang jadi. Indah ucapan syukur kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajarkan kami doa Bapa kami secara bersama-sama demikian. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari angkat kedua tanganmu, terima berkat Tuhan dan dengarkan firman Tuhan. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya disampaikan kepadamu pada hari ini melalui firman Tuhan, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu. Diberkatilah engkau di kota, diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Oleh karena itu malam hari ini, pulanglah dan jadilah garam dan terang. Sehingga Injil diberitakan melalui hidupmu. Dan biarlah anugerah dari Allah Bapa, keselamatan di dalam Kristus Yesus, dan penyertaan yang manis oleh Roh Kudus menyertai kita semua. Mulai dari saat ini sampai dengan Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita semua. Karena bagi Dialah segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati dan silakan mengambil saat teduh sejenak.